Shalom adik-adik King Kids. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kapten Kiki. Kapten Kiki seneng banget nih kalau adik-adik semua rajin ikut ibadah online hari Minggu. Nah, Kapten Kiki mau nanya nih, kalian pasti tahu kan sama tokoh Alkitab yang bernama Raja Daud. Nah, Raja Daud ini sangat multitalenta loh. Dia banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan oleh dia. Nah, makanya nih di minggu ini kita akan membahas satu persatu pekerjaan dari kerajaan Daud. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga jangan sampai lewatkan ibadah online di tiap minggunya. Yuk adik-adik, kita sama-sama dengarkan. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak ini seorang peternak sapi adik-adik. Setiap pagi, kakak harus bangun pagi untuk mengurusi sapi-sapi kakak. Nah, biasanya hal pertama yang kakak lakukan waktu bangun pagi adalah berdoa kepada Tuhan. Adik-adik setiap bangun pagi juga ingat berdoa kan? Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Doanya itu doa Bapa kami. Adik-adik sekarang sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tahu nggak? Waktu masih muda, Raja Daud itu adalah seorang gembala kambing domba. Biasanya sambil menjaga kambing dombanya, Raja Daud suka menyanyi dan memuji Tuhan. Kakak juga mau menyanyi dan memuji Tuhan biar lebih semangat menjaga sapi-sapi kakak. Adik-adik juga ikutin ya. Yuk kita sama-sama menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya.
Mari adik-adik kita angkat pujian bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Sebab besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau angkat pujian hatiku penuh nyanyian. Kita sama-sama tepuk tangan yuk, biar lebih bersemangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 segala raja. Kita ulang dari awal ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan namanya
namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama muji Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian Buah Roh. Sama-sama nyanyi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat dong untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama menyaksikan video yang dikirimkan oleh teman adik-adik. Kita dengerin sama-sama dan ikut memuji Tuhan ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Adik-adik semua, kita semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kakak percaya akan hal itu karena semuanya tertulis di dalam Alkitab. Yuk, kita mau sama-sama baca Mazmur 91 dalam perlindungan Allah. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Indonesia adalah negara yang sangat subur dan cantik. Berbagai jenis tanaman dan juga hewan tinggal di negara ini dari Sabah sampai Merauke. Yuk kita mau mendoakan bangsa kita Indonesia agar bangsa kita tetap dijaga oleh Tuhan dan juga diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak, sekarang kami ingin mendoakan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong tutup bungkus bangsa kami ya Bapak. Kami tahu bahwa saat ini kasus COVID sedang naik ya Bapak, sedang tinggi. Engkau yang lindungi setiap kami, Engkau yang lindungi anak-anakmu ya Bapak di dalam negeri ini. Agar negeri ini dapat kembali seperti semula, dapat damai, dan biarlah setiap orang dilancarkan, baik ekonomi dan lain-lain ya Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, agar pemimpin bangsa kami yaitu Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya dapat memimpin Indonesia dengan baik ya Bapak. Lewati segala konflik, lewati segala permasalahan dengan baik ya Bapak. Jaga kesehatan mereka ya Bapak, biarlah mereka bisa selalu melindungi negara ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Niko Yotoro Harjo dan juga Bapak Stianto Sipko Putra ya Bapak. Engkau Allah yang sanggup memelihara mereka, Engkau Allah yang menjaga mereka di setiap jalan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau Allah yang tutup bungkus mereka berdua dimanapun mereka melayani dirimu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga yang jaga Indonesia ini ya Bapak. Biarlah ini menjadi negara yang takut akan Tuhan ya Bapak. Engkau Allah yang lindungi, Engkau Allah yang tutup bungkus, dan kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah lepas dari kami ya Bapak. Kau selalu melindungi, menjaga, dan juga memberkati kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas kasih-Mu dan juga berkat-Mu kepada setiap kami yang ada di dalam negara Indonesia. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang kakak bilang di awal, kalau pekerjaan Daud adalah menjaga anak kambing domba. Ya, mirip-mirip lah sama pekerjaan kakak. Tapi kok bisa ya penjaga anak kambing domba yang sederhana hidupnya, hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahkan sampai menjadi calon Raja Israel? Kita mau sama-sama dengerin ceritanya yuk. Adik-adik duduk yang manis, kita mau fokus ibadah sampai akhir. Shalom adik-adik. Apa kabar? Ingat nggak kalau misalnya kakak tanya apa kabar, adik-adik jawab apa nih? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, nggak kerasa ya adik-adik. Minggu ini kita memasuki bulan ke-3, bulan Maret. Sebelumnya kakak mau tanya nih. Di bulan pertama, bulan Januari, adik-adik belajar apa sih selama bulan Januari? Ada yang ingat nggak? Ayo angkat tangan yang ingat. Ingat? Iya betul, kita belajar tentang apa? Yesus sahabatku. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus pribadi yang luar biasa. Kita belajar untuk memuji Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan selalu ada dalam keadaan kita suka dan duka. Karena Tuhan Yesus sahabat kita adik-adik. Nah sekarang di bulan kedua Februari, adik-adik belajar tentang apa nih? Ada yang ingat nggak? Baru bulan kemarin masa lupa? Ayo diingat-ingat. Apa? Iya betul, cinta kasih adik-adik. Nah selama bulan Februari kita belajar dari tokoh siapa namanya? Yuk
Yusuf. Kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan apa adik-adik? Dengan kebaikan. Kita mau menjadi pendamai adik-adik di setiap lingkungan kita, di dalam keluarga kita, ya. Nah, adik-adik melakukan firman Tuhan nggak selama Januari Februari itu? Belajar nggak? Dilakukan nggak? Kakak percaya pasti dengan kekuatan Tuhan, dengan keberanian yang berasal dari Tuhan Yesus, kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, di bulan ketiga ini, kita sama-sama mau belajar tentang apa adik-adik? Tentang setiap perkara kecil. Ya, apa sih itu setiap perkara kecil? Kak, namanya setia, kita harus tetap tekun ya. Setiap hari kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita tetap setia. Perkara kecil itu apa? Perkara itu adalah tindakan, perbuatan yang kecil tapi Tuhan melihat adik-adik. Sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesehatan, berkat, dan sukacita yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu pada hari ini. Engkau urapi telinga kami Tuhan, pikiran kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk mampu melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ada seorang bapak bernama Isai. Bapak Isai mempunyai 8 orang anak adik-adik. Dan anak yang paling kecil, anak bungsunya bernama Daud. Nah, Daud ini pekerjaannya adalah menggembalakan domba adik-adik. Gembala apa sih? Waktu itu pernah kakak cerita tentang gembala ya. Gembala itu adalah seorang yang mengurus ternaknya adik-adik. Nah, Daud ini mempunyai beberapa domba. Jadi Daud menggembalakan domba-dombanya. Nah, adik-adik, walaupun merupakan hal yang kecil, pekerjaan yang kecil, tetapi Daud selalu taat adik-adik. Setiap pagi dia bangun pagi-pagi untuk apa? Menggembalakan dombanya, memberi makan dombanya, lalu membersihkan domba-dombanya. Daud tetap taat dan setia, walaupun mungkin kakak-kakaknya disuruh pergi untuk berperang adik-adik. Nah, sedangkan Daud hanya menggembalakan ternak bapaknya, yaitu domba-dombanya. Apa yang akan dilakukan Daud sebagai gembala adik-adik? Tidak hanya memelihara, merawat domba-dombanya adik-adik, tetapi Daud juga menjaga domba-dombanya dari binatang buas adik-adik. Ketika ada harimau yang akan menerkam dombanya, Daud akan melawannya dengan gagah berani adik-adik. Wah, luar biasa ya Daud ya adik-adik. Seorang gembala yang tetap selalu mengutamakan ternaknya, dombanya adik-adik. Itu adalah gembala yang luar biasa adik-adik, yang melindungi ternaknya. Kita mau belajar dari seorang Daud adik-adik. Tetap setia dalam perkara kecil. Daud juga adalah gembala yang setia. Dia selalu mengutamakan domba-dombanya, memberi makan, memandikannya, bahkan merawat dan menjaganya dari binatang-binatang buas. Wah, luar biasa Daud ya adik-adik. Adik-adik juga harus melakukan walaupun kadang tidak dilihat oleh orang. Mungkin ada sampah tuh di jalanan. Adik-adik pungut, taruh di tong sampah. Mungkin hal kecil adik-adik, tetapi dampaknya luar biasa. Nah, mungkin adik-adik bangun tidur, langsung bersihin kamarnya. Hal-hal yang mungkin tidak dilihat orang, tetapi kita percaya adik-adik semuanya itu bila kita lakukan dengan setia, kita percaya Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Adik-adik percaya? Lalu mungkin di dalam komunitas, mungkin di dalam sekolah minggu, wah kita sekarang lagi online ya. Misalkan di dalam keluarga, ya kita disuruh berdoa adik-adik. Ya
Mungkin adik-adik masih terbata-bata untuk berdoa. Mungkin Tuhan, aku nggak bisa kata-kata yang bagus, nggak bisa kata-kata yang indah. Tetapi ketika adik-adik melakukannya dengan setia, dengan taat, kita percaya hal-hal seperti itu akan Tuhan lihat. Dan kita akan menjadi lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan adik-adik. Mungkin juga kita juga membersihkan meja ketika kita di sekolah minggu dulu ya kan, melihat ada sampah-sampah, ada kotoran atau ada meja-meja yang meja kursi-kursi gitu, kita beresin adik-adik. Mungkin hal-hal yang kecil, tapi kita percaya Tuhan melihat setiap apapun yang kita lakukan. Bila kita dengan setia, Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang luar biasa, yang mungkin tidak bisa kita bayangin adik-adik. Kita akan menjadi orang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa. Adik-adik percaya Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan, keberanian yang luar biasa. Amin. Ingat ya adik-adik, Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Hal-hal kecil pun Tuhan akan melihatnya. Kalau kita melakukannya dengan hati yang tulus, tetap setia, apapun pekerjaan yang mungkin tidak dianggap orang, mungkin tidak dilihat orang, tetapi Tuhan melihatnya. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan kita luar biasa. Mungkin kita akan dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan Yesus. Di keluarga, di sekolahan, mungkin dimanapun di lingkungan kita tinggal adik-adik. Jadi jangan anggap perkara-perkara kecil itu, hal-hal tindakan-tindakan kecil itu tidak dilihat Tuhan. Tetapi kita harus tetap setia, tetap taat melakukannya. Walaupun orang meremehkan kita. Kamu gak bisa berdoa, udah deh, tapi kita belajar untuk berdoa adik-adik. Kamu gak bisa nyanyi, tapi kita belajar untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya nanti Tuhan akan memberikan kita kasih karunia lebih lagi. Untuk Untuk kemuliaan namanya. Adik-adik percaya, mata Tuhan melihat. Nah, apapun yang kita kerjakan, hal-hal kecil apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus melihat kita. Ayat hafalan hari ini adalah Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi ya adik-adik, Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Hari ini kita belajar bersama-sama ya adik-adik untuk menjadi gembala yang setia seperti Daud. Melakukan hal yang kecil, tetapi kita percaya dampaknya akan luar biasa. Ya, jadi gak usah malu melakukan hal-hal yang kecil. Kita percaya Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tapi kita tetap setia dulu nih dalam hal-hal yang kecil dulu, melakukan segala sesuatunya dengan taat dan setia. Amin adik-adik. Yuk kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud Tuhan, seorang gembala yang setia Bapa, melakukan hal-hal yang kecil, tapi kami percaya Tuhan, kami juga mau setia Tuhan, melakukan hal-hal yang kecil. Dan nantinya Engkau akan memberikan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau berikan kami kesehatan Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua kami Bapa. Biarlah kami mampu melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau yang mampukan kami, Engkau yang beri kami keberanian dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, jadi seperti itu cerita dari Raja Daud yang setia pada perkara kecil. Walaupun dia suka disepelekan sampai dilupakan oleh orang tuanya, tapi ingat adik-adik bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan.
Maka dari itu, adik-adik harus tetap setia ya untuk ikut ibadah online di setiap minggunya. Sampai ketemu adik-adik di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik angkat kedua tangan tinggi-tinggi untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.